harus kita perjuangkan sehingga industri daripada pengasuransian di Indonesia ini tetap mendapat sebuah kepercayaan oleh masyarakat. Jangan ini menjadikan sebuah catatan sejarah yang begitu merusak daripada sistem perasuransian. Dengan pemaparan pada siang hari ini sangat memberikan sebuah pencerahan. Artinya ada sebuah harapan, hanya sebuah harapan Pak ya. Itu masih alhamdulillah. Semoga dengan penjelasan Bapak ini nantinya menjadikan sebuah keyakinan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan hari ini kepada pemerintah. Tentunya dengan kekecewaan, dengan rilis saya saat kemarin bahwa adanya pembangkangan terhadap Kementerian BUMN, tentunya ini menjadi sebuah catatan buat kami. Kami adalah lembaga tinggi negara yang semestinya secara etika kita harus saling menghormati dan menghargai, yang dimana fungsi pengawasan kami adalah yaitu undang-undang. Pemaparan ini sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pertama, capaian-capaian pada hari ini yang dimana hasil panja daripada Komisi 6 tentunya sudah melakukan sebuah kesepakatan. Di dalam perjalanan kesepakatan itu pada akhirnya menimbulkan ada sebuah lagi pengaduan terhadap kami karena masyarakat merasa hari ini belum mendapatkan jawaban daripada hasil kesepakatan antara Komisi 6 dan pihak Jiwasraya. Komisi 6 DPR RI. Dengan adanya itu, maka dari itu kami menindaklanjuti daripada pengaduan. Tentunya apa yang disampaikan oleh pimpinan awalnya yang mengantarkan daripada terbentuknya pansus ini tentunya adalah sebuah aspirasi. Yang dimana kami ketika saat tidak menindaklanjuti aspirasi ini adalah secara politis itu adalah tanggung jawab kami Pak, sebagai pengembang amanah rakyat yang ada di daerah. Tentunya kami menindaklanjuti, tiba-tiba ada sebuah surat dari bahkan ini adalah kesekjenan yang kami terima dan sangat miris sebenarnya. Tentunya ada pihak-pihak yang berusaha ingin meminta perlindungan. Kenapa saya mengatakan ini? Karena kami juga merasa tersinggung. Ini lembaga politik di Indonesia ada dua Pak, DPR dan DPD tentunya. Artinya ini adalah lembaga aspirasi yang semestinya harus saling mengisi, bukan menjadi ada sebuah pembelaan dengan surat itu yang muncul. Jadi saya perlu memberikan pemahaman ini Pak Dirjen, kami bukan mau mencari kesalahan, bukan menghakimi. Dengan adanya pencerahan hari ini Bapak paparkan di hadapan kami, ini menjadi sebuah harapan. Lagi-lagi adalah guna kepentingan mengembalikan kepercayaan industri perasuransian. Yang kedua, persoalan penyelesaian permasalahan Jiwasraya ini Pak Dirjen, saya kalau melihat dengan ini sangat luar biasa dengan tulisan-tulisan Pak, tapi tetap masih ada masalah Pak. Tentunya memang hal ini bukan kewenangan Bapak. Yang perlu menjawab hari ini adalah Kementerian BUMN. Itu yang perlu. Tetapi dengan kehadiran Bapak memberikan ini menjadi sebuah harapan tadi yang saya katakan. Tentunya hari ini dengan aset-aset yang ada, termasuk yang sitaan kejaksaan, tentunya ini kan perlu ada dorongan sehingga penyelesaian itu bisa terselesaikan dan bisa terbayarkan oleh pemegang polis dalam hal ini masyarakat. Kendalanya saya melihat adalah proses hukum. Kenapa proses hukumnya ini? Kenapa sebagai Pak Dirjen semestinya lebih paham? Tentunya tidak langsung
menginventaris bahwa ini yang langsung diambil alih. Ada sebuah proses yang harus dihargai kan. Itu adalah proses hukum sehingga menjadi milik aset negara dan itu bisa dilelang. Dengan suntikan PNM yang 20 triliun ini kan sangat luar biasa. Saya hari ini tiba-tiba baru mengetahui itu PT BPUI. Yang setahu saya awalnya ini adalah PT IF Life. Kenapa ini langsung muncul lagi? Yang semestinya bantuan itu Pak Dirjen, mohon maaf Pak, yang harus dikucurkan adalah PT Jiwasraya. Tidak perlu lagi membangun holding baru. Dengan adanya penyiapan ini, kami tahu Pak, tujuan pemerintah itu baik. Dengan membentuk itu adalah untuk penyelamatan penyiapan. Tetapi tidak semestinya membangun holding. Itu dengan adanya pembangunan holding baru menjadi sebuah tanda tanya buat kami lagi. Ada apa sebenarnya ini? Ini ibarat main bola Pak. Ini umpan kiri, umpan kanan. Nah, akhirnya apa? Rektorisasi. Komisi 7 menyetujui. Begitu ada kesepakatan, selesai sampai di situ, ditinggalkan. Permasalahan itu dilempar ke kami. Kami juga harus menerima dan menindaklanjuti. Tentunya itu hal-hal yang saya harus sampaikan Pak. Dengan 20 triliun ini kan sangat luar biasa. Dengan ada asetnya Jiwasraya juga yang tertinggal sekitar berapa ini? 12,9 triliun kalau nggak salah. Ini kenapa? Dengan pemaparan Bapak mengatakan bahwa aset ini ibarat tidak mempunyai nilai. Ya Pak? Tadinya. Nah. Langsung interaktif atau gimana ya Pak? Nanti. Catat dulu Pak. Dicatat aja dulu. Nah. Artinya dengan mengatakan tidak punya nilai, dalam konteks ini kan perlu juga kita mengetahui Pak, aset semacam apa itu bentuknya sehingga pemerintah mengatakan seperti tidak mempunyai nilai. Kalau saya lihat di sini hari ini dengan besaran 20 triliun yang dimana capaian-capaian bahwa masih timbulnya permasalahan baru yang kami temui, ini kan menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya Pak Dirjen bagi PT BPU dan melalui PT IF Life itu. Bapak sebagai seorang keuangan yang memberikan kepercayaan kepada BUMN ini tentunya harus memang betul-betul dikawal Pak. Dengan catatan-catatan ini, dengan surat berharga, termasuk penempatan dana IFG Life, dan yang terakhir adalah proses pengalihan polis. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan buat kami karena memang yang Bapak paparkan hari ini adalah angka-angka yang memberikan sebuah harapan bagi masyarakat. Tentunya apa yang Bapak sampaikan, kami akan menyampaikan ini hasil dari masyarakat. Semoga ini menjadi sebuah niat yang baik. Yang menjadi ini yang kendala rektorisasinya termasuk aset reksadana yang dalam sita Kejaksaan Agung. Tolong mungkin melalui Dirjen biar prosesnya akan cepat. Dan satu lagi pimpinan Pak Ketua, saya mohon nanti kita akan mengundang pihak Kejaksaan sehingga kendala-kendala di mana dalam hal pelelangan itu atau mengembalikan aset ini sehingga menjadi sebuah keuangan yang bisa mengganti rugi terhadap pemegang polis, termasuk aset tanah bangunan yang bermasalah itu yang okupansi dan penghuni liar. Ini kan menjadi pertanyaan juga, ada apa sebenarnya. Jadi memang kalau kita mau menurut aliran-aliran dana ini kan panjang perjalanannya, tapi tentunya yang lebih mengetahui Pak Dirjen. Termasuk ekspansi rasio masih berada di atas maksimal sesuai target sebesar 2% yang disebabkan oleh belum dialihkannya seluruh portofolio Jiwasraya, khususnya polis-polis. Artinya dengan belum dialihkan ini kan yang mempunyai potensi premi yang bisnis kelanjutan, maksudnya aset properti ini yang perlu Bapak kejar sehingga itu lagi-lagi saya katakan bisa menjadi sebuah keuangan dan bisa menutupi daripada
terbengkalainya gagal pembayaran polisi itu Pak Dirjen. Mungkin itu saja yang ingin saya